Salah satu komponen dalam UPS yang bikin UPS jadi nggak awet adalah baterai. Apa saja faktor yang memperpendek umur baterai UPS? Jangan kemana-mana dan simak penjelasan berikut. Halo semua, selamat datang di Just Pro Channel yang membahas teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan perusahaan. Kali ini kita akan membahas beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada baterai UPS. Ada dua jenis baterai yang biasa dipakai untuk UPS. Pertama ada baterai lead acid dan kedua ada baterai lithium ion. Salah satu baterai yang dapat diandalkan untuk UPS adalah baterai lead acid atau asam timbal. Jenis baterai asam timbal yang biasa digunakan pada UPS di data center adalah baterai valve regulated lead acid atau VRLA. VRLA adalah baterai yang memiliki masa pakai 3-10 tahun dan bekerja dengan baik bila disimpan pada suhu terkontrol 20-25 derajat Celcius. Baterai VRLA disegel dalam wadah berkatup yang berfungsi untuk melepas tekanan dan menahan gas yang bocor. Harga baterai ini cukup terjangkau, namun memakan lebih banyak ruang pada data center. Di sisi lain, lithium ion adalah jenis baterai terbaru yang bisa menjadi alternatif dari baterai VRLA. Baterai lithium ion memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama, ia jauh lebih ringan. Yang kedua, pengisian dayanya lebih cepat. Yang ketiga, bisa beroperasi pada suhu lebih tinggi. Yang keempat, menghasilkan jejak karbon yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, masa pakainya bisa lebih panjang. Namun, dibandingkan dengan baterai VRLA, baterai lithium ion ini lebih mahal harganya. Apa saja faktor yang bisa mempersingkat masa hidup baterai? Ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama, penyimpanan baterai yang tidak sesuai. Masa pakai baterai bisa tetap berkurang meskipun tidak terpakai loh. Oleh karena itu, Anda tetap perlu mengisi dayanya setiap 3 atau 4 bulan sekali. Selain itu, suhu penyimpanannya juga harus diatur agar masa pakainya bisa bertahan. Baterai yang tidak terpakai perlu disimpan di suhu 10 derajat Celcius atau di bawahnya. Yang kedua adalah suhu ruangan yang tinggi. Peningkatan suhu ruangan akan memengaruhi kinerja dan masa pakai baterai. Oleh karena itu, baterai yang sedang dipakai perlu disimpan di suhu 20-25 derajat Celcius. Agar suhu ruangan dapat terkontrol, Anda juga perlu melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan secara rutin untuk mendeteksi titik panas dan memastikan ventilasi bekerja dengan baik. Faktor yang ketiga adalah siklus pemakaian yang berlebihan. Kapasitas baterai juga bisa berkurang apabila terlalu sering digunakan dan diisi kembali dayanya. Karena itu, masa pakai baterai UPS bisa lebih pendek. Anda perlu memantau secara rutin kondisi baterai agar baterai tidak rusak. Faktor yang terakhir adalah tegangan float yang tidak tepat. Setiap baterai memiliki spesifikasi masing-masing, termasuk syarat tegangan yang perlu digunakan saat mengisi baterai. Apabila tegangan terlalu rendah, maka akan terbentuk kristal sulfat pada plat baterai yang nantinya akan mengeras dan mengurangi kapasitas baterai. Sebaliknya, bila tegangan float terlalu tinggi, maka akan terbentuk gas hidrogen dan oksigen yang dapat menyebabkan kerusakan baterai hingga ledakan dan kebakaran. Oleh karena itu, tegangan saat mengisi baterai UPS juga perlu diperhatikan. Itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pada baterai UPS. Agar kinerja data center Anda maksimal, Anda perlu memilih UPS serta baterainya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menemukan UPS yang sesuai, Anda bisa mengunjungi website kami di www.jpower.id atau website kami yang lain yang bisa ditemukan di description box ya. Like, subscribe, dan komen kalau Anda punya pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.